Ini sudah bersama dengan Dirut BOP LBF, Sana Fatina. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Sana. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Desi. Kabar baik ya, sehat Mbak Sana? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi informasi bahwa investasi pembangunan Hotel Bintang 4 dan Bintang 5 di Labuan Bajo ini benar ya Mbak Sana? Ya betul. Jadi ini sebenarnya kan kebijakan dari teman-teman pemerintah daerah ya, dari Pak Gub, dari Bupati, bahwa kita juga akan sama-sama melakukan moratorium pembangunan hotel di Labuan Bajo. Dalam arti kita ingin agar nanti di Labuan Bajo ini semuanya itu tidak lebih baik, kan ini kan tumbuh terus ya. Wisatawan datang, kemudian nanti akan ada perkembangan segala macam. Kita tidak ingin Labuan Bajo ini terlalu ramai dan akhirnya malah tidak nyaman wisatawan yang ke depan. Sehingga kita buat konsep moratorium seperti ini. Dan juga bahwa agar seimbang supply dan demand ya. Kemudian juga ini kan kita ingin juga mensupport teman-teman investasi yang sudah dilakukan di masa-masa sulit seperti sekarang gitu ya. Jadi kita juga memberikan kepastian kepada mereka bahwa mereka juga mendapatkan kenyamanan dalam ya, karena di masa-masa sulit seperti ini saya pikir semuanya punya keberanian untuk konkret gitu ya, melakukan investasi, jadi itu yang dilakukan. Iya, jadi moratorium ini nanti akan diberlakukan kapan tepatnya Mbak Sana? Rencananya adalah bulan Oktober 2022, di mana di situ ditargetkan adalah teman-teman harus melakukan groundbreaking sebelum bulan Oktober tahun depan. Ya, jadi waktunya memang cukup lama dan ini untuk waktu sosialisasi begitu Mbak Sana ya? Betul, jadi sebenarnya kan sudah banyak juga yang punya lahan di Labuan Bajo, tapi kan nggak dibangun kayak gitu ya. Jadi kita ingin mendorong agar ada kepastian dan juga ingin mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan rencana tata ruang dan rencana wilayah yang tahun ini kemarin kita rapat di Jakarta juga, akhir tahun ini akan selesai. Jadi RT RW Kabupaten Manggarai Barat yang baru sudah keluar, sehingga untuk perizinan dan semua detailnya itu kemarin Pak Bupati sudah komit akan melakukan dengan cepat seperti itu. Oke, ini hanya untuk pembangunan Hotel Bintang 4 dan 5 saja yang ada moratoriumnya begitu Mbak Sana? Iya betul, karena dan ini juga diputuskan bahwa pembangunan Bintang 4 dan 5 ini yang akan ditawarkan ke investor yang di luar, dalam arti di luar Manggarai Barat gitu ya. Nanti untuk Hotel Bintang 3 dan Community Based Tourism itu diserahkan kepada masyarakat. Jadi nanti sehingga tumbuh ekosistemnya dan tumbuh juga kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dengan aktif di akses pariwisata di Labuan Bajo. Ya Mbak Sana, kalau misalnya tadi ya sempat disinggung juga bagi pemilik lahan yang sudah membeli, apalagi yang dari luar itu sudah ada komunikasi begitu dengan pihak Pemkab dan juga BOP ini untuk kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan moratorium ini Mbak Sana. Jadi waktu kita sudah umumkan itu sudah lama sih, dari bulan April kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu sempat ada acara groundbreaking, Pak Gubernur sudah sampaikan, kemudian di beberapa kesempatan kita juga sudah sampaikan, termasuk terakhir kemarin ketika kita buat forum investasi gitu kan, kita juga sampaikan kembali, dan ini juga mendapatkan respon dari teman-teman calon investor juga, dan mereka justru sebenarnya mengapresiasi ini. Kenapa? Karena dari satu, mereka dapat kepastian, kemudian kedua, selama ini terkendala perizinan yang mungkin lama atau tidak jelas seperti apa, akhirnya mereka mendapatkan asistensi bahwa kita minta ini cepat dilakukan. Dan kemudian yang ketiga juga bahwa kita bisa mengurangi ketidakpastian pasar juga, dalam arti mereka punya jaminan ketika mereka membangun paling tidak untuk sekian waktu, mungkin 10 tahun atau mungkin nanti kita evaluasi lagi gitu kan berapa lama, tapi mereka di-secure untuk marketnya, kira-kira kayak gitu. Dan mendapat jaminan, karena sebanyak ini kebanyakan kan ingin bangun Labuan Bajo, tapi kalau Labuan Bajo ini dibangun terlalu besar gitu, terlalu banyak dan terlalu banyak mahasiswa yang datang, akhirnya juga nggak nyaman dan nggak cocok dengan segmen pasar yang akan kita tuju ke depan seperti itu. Jadi dari awal kita sampaikan bahwa kita punya carrying capacity dari wilayah tampung untuk destinasi Labuan Bajo, sehingga Labuan Bajo ini tetap nyaman sampai
waktu ke depan gitu ya, tanpa mengurangi daya dukung dari lingkungannya juga. Ya, jadi kita harapkan sama-sama nih Mbak Sana agar usaha masyarakat setempat di sektor pariwisata ini bisa tumbuh dan menggerakkan perekonomiannya dengan adanya moratorium ini Mbak Sana. Iya, dan yang paling penting adalah bahwa pariwisata Labuan Bajo ini tidak di-driven atau didorong dari investasi yang besar-besaran gitu ya, tapi justru dari keunikan dan karakteristik dan kelokalan tadi itu. Makanya kita dorong, kan Labuan Bajo itu sudah sangat menarik sebenarnya, ya kan? Tapi kita mesti memberikan ruang bagaimana agar wirausaha atau usaha-usaha lokal itu bisa tumbuh. Nah, ini salah satu yang dibuat. Dengan adanya motor seperti itu, maka orang akan datang ke Labuan Bajo dan mereka akan melihat bahwa usaha-usaha lokal itu tumbuh, kemudian tadi yang community based tourism juga tumbuh, kemudian hotel peninggalan juga tumbuh, tapi ini juga dimiliki oleh masyarakat lokal. Jadi mereka tidak hanya sekedar menonton atau berpartisipasi sebagai pekerja saja, tapi sebagai pengusaha dan pemilik dari pariwisata Labuan Bajo itu. Ya, sehingga mereka merasa juga menikmati ya perkembangan pesat dari Labuan Bajo sampai dengan saat ini begitu Mbak Sana. Betul sekali. Iya. Baik Mbak Sana, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Selamat berhari Minggu Mbak Sana ya. Terima kasih Mbak Desi. Sukses semuanya ya. Sukses. Baik, terima kasih. Pro 1, Kanal Inspirasi.